Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas tentang masalah arti mimpi. Nah, arti mimpi di sini memang kalau judulnya sih kita bilang sedikit mengerikan gitu kan. Yang berarti kalau di dunia nyata ini sangat mengerikan, tapi karena ini mimpi dan memiliki arti yang berbeda. Nah, jadi di sini BFC akan membahas tentang arti mimpi bersetubuh dengan ayah kandung. Nah, kenapa BFC mengangkat ini? Karena memang kebetulan ada pertanyaan yang masuk di BFC sehingga BFC membahas ini. Nah, jadi tonton video ini sampai selesai agar sahabat BFC semua tidak salah paham, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BFC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, kekuatan, dan nikmat panjang umur sehingga kita berjumpa dan berkumpul di Bapak Fahmi Channel. Nah, sebelum melanjutkan pembahasan tentang arti mimpi bersetubuh dengan ayah kandung sendiri, BFC kembali menghimbau jika ada yang ingin berkonsultasi mengenai penyakit ataupun pengalaman gaibnya, silahkan DM di IG-nya BFC. Dan juga kalau ada yang ingin memesan madu ruqyah, madu hutan asli, madu ruqyah, silahkan juga DM di IG-nya BFC, dan kita bisa kirim ke luar kota menggunakan jasa pengiriman. Nah, insyaallah ini madu asli tanpa campuran. Nah, jadi silahkan diorder madunya karena ini berkhasiat cukup banyak ya, melalui selain medis, non medis juga berfungsi, berguna dia. Nah, jadi kita lanjut ke pembahasan kita mengenai mimpi bersetubuh dengan ayah kandung. Nah, mendengar judul ini, dan bahkan BFC mendengar pertanyaan ini dari sahabat BFC, pertamanya sangat sangat terguncang juga kan, mimpi seperti itu gitu kan. Tapi alhamdulillah ketika dipertanyakan dan ditelusuri, ditelaah gitu kan, alhamdulillah tidak ada hal-hal yang berkaitan yang ke arah yang akan terjadinya itu seperti itu, tidak ya. Mudah-mudahan dihindarkan dari segala macam hal-hal yang seperti itu. Jadi mimpi ini memiliki beberapa opsi, beberapa arti. Yang pertama, mimpi yang terjadi seperti ini yaitu menandakan bahwasanya seorang anak sangat mengagumi karakter ayahnya. Nah, jadi ketika ada anak, ini umumnya perempuan, anak perempuan ketika melihat sosok ayahnya dan mengagumi karakternya gitu kan, bahkan ingin dia memiliki karakter seperti ayahnya. Misalnya ayahnya yang memang baik, dermawan, bagus, tentunya ada keinginan anak menginginkan sifat atau karakter yang dimiliki ayahnya itu, sehingga ada efek misalnya terjadi ke dalam mimpi ya. Itu pertandanya. Memang ya kalau di secara logika mungkin ya tidak ada masuk akal kaitannya, tapi begitulah adanya gitu. Lalu yang kedua, mimpi yang seperti ini menandakan bahwasanya akan terjadi pada diri Anda sakit yang memang akan terjadi dalam kurun waktu yang lama. Nah, jadi menandakan keburukan, bahwasanya ketika Anda mengalami mimpi seperti ini akan ada tanda bahwasanya akan mengalami sakit yang memang membutuhkan waktu penyembuhan yang lama.
dalam kurun waktu yang lama, ya, bisa setahun 2 tahun gitu, sehingga kita memerlukan pengobatan yang ekstra gitu. Nah, sehingga timbullah kayak masalah, ya, kayak masalah kejenuhan segala macam, tapi insya Allah, izin Allah akan sembuh dengan puasanya. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, adanya masalah dalam karir. Nah, jadi ketika Anda seorang mungkin wanita karir, pembisnis, ketika mengalami itu mungkin ada dan menjadi tanda-tanda bahwasanya akan ada masalah yang mengguncang karir Anda, yang mengguncang bisnis Anda, sehingga ya perlu antisipasi gitu. Nah, kadang mimpi ini kan bukan langsung jadi kenyataan, tapi dia menjadi tanda bahwasanya ini akan terjadi hal-hal yang mungkin menimpa kita, sehingga kita punya inisiatif untuk meredam kejadian yang mungkin fatal kepada kita, sehingga menjadi hal yang tidak fatal gitu. Memang namanya takdir itu pasti kita alami, bahkan tidak bisa dielakkan kalau memang sudah takdir. Tapi kalau memang itu kegagalan dan kehancuran karir itu karena perbuatan kita sendiri gitu kan, kita kan bisa mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi apa kebiasaan kita yang memungkinkan karir kita itu jatuh. Nah, gitu. Jadi itu harus kita telaah. Ya, memang mimpi-mimpi ini bukan hanya bunga tidur, tapi ada pesan-pesan, ada juga memang yang akan menjadi kenyataan. Tapi kalau yang berkaitan dengan mimpi yang dipertanyakan oleh sahabat kita ini tadi, inilah yang BFC sampaikan tadi. Yang pertama yaitu tadi menandakan bahwasanya dia ingin memiliki karakter seperti ayahnya. Yang kedua tadi bahwasanya akan ada penyakit yang menimpa dia dalam kurun waktu yang lama. Yang ketiga yaitu tadi bahwasanya akan ada guncangan dalam karir ataupun bisnis. Lalu yang keempat, memang ada sosok makhluk gaib yang menyukai diri Anda dan merubah wujudnya dalam mimpi menjadi ayah Anda. Nah, dia mengganggu pikiran, mengganggu ketenangan, sehingga dengan cara mendapat mimpi seperti itu kita ketenangan jiwa, ketenangan batin kita ini tidak stabil. Nah, jadi sehingga bisa ya berkaitan juga ketika kita tidak stabil ketenangan, tidak stabil pikiran, maka akan timbul penyakit dan bisa menjadi penyakit yang berkurun waktu yang lama. Nah, jadi itulah yang bisa BFC cerna gitu dari pertanyaan sahabat kita. Makanya apapun hal yang terjadi pada diri kita, jangan kita langsung gegabah, jangan kita langsung seperti putus asa. Kita harus tetap mencari jalan keluarnya, karena semua masalah yang ada pada diri kita itu pasti ada jalan keluarnya. Jangan berputus asa, karena BFC pribadi aja banyak masalah kan gitu, baik itu masalah pribadi, masalah rumah tangga, masalah ekonomi gitu, masalah ya lain-lain lah. Apalagi BFC juga yang berkarir di pemerintahan desa, sehingga banyak masalah-masalah yang harus diselesaikan. Nah, tetap kita dalam pikiran yang tenang, pikiran yang dingin, fokus. Nah, jangan kalut. Nah, jangan ngambil keputusan gegabah gitu. Nah, jadi sehingga kita dapat menyelesaikan permasalahan kita dengan baik. Nah, mungkin ini aja yang bisa BFC sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan apa yang BFC sampaikan ini menjadi ilmu bagi kita semua, sehingga apa yang kita dapatkan pada video ini menjadi berkah semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.